Nah, gue pernah tuh dapat tempat duduk kan sama teman. Oke. Di bawah ada pasangan muda yang begituan di tengah-tengah kita di kereta. Ini ada ciwi-ciwi yang mau naik. Silakan ciwi-ciwi. Biasanya ini di HP-nya ada aplikasi Al-Quran. Betul. Sekaligus mikir. Jadi berkah loh. Jadi berkah loh ini. Ayo. Makasih, Bib, makasih. Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku. Cuk. Teman-teman kejar setoran, hari ini senang sekali. Ya, hari ini benar-benar menyenangkan. Kenapa? Karena kita akan ditenangkan oleh seseorang yang akan kita ajak ngobrol dan akan kita angkut dia putar-putar. Gue seneng banget kalau ngobrol sama orang ini nih. Nggak tahu kenapa gue happy aja. Langsung aja ya teman-teman. Nah ini orangnya nih. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harusnya saya dong yang assalamualaikum. Bib, gimana kabarnya Bib? Kabar baik, alhamdulillah. Nggak pernah diajak konten kayak gini ya? Nggak pernah ya? Ini konten yang seserius, tapi seharusnya effort untuk serius seperti ini tidak kesini ya. Untuk hal yang lebih enak gitu ya. Gue tuh suka hal-hal yang effort tapi menyenangkan. Dulu tuh senang naik angkot. Iya. Pernah punya cita-cita pengen jadi driver angkot. Makanya akhirnya lo bikin begini. Iya. Gue mau nanya, terakhir naik angkot kapan? Terakhir naik angkot itu pas kuliah dulu. Pas kuliah? Pas kuliah. Jadi Itu kuliah terakhir itu, iya karena kuliah kan aku di Ciputat kuliah. Terus tinggal aku di Condet karena numpang ke kakak. Iya. Jadi naiknya itu 510. 510 itu dari Pasar Rebo ke Ciputat. Tapi enaknya dia masuk tol. Oh, angkot masuk. Oh, ditutup ininya ya? Nah, itu. Jadi dulu itu zamannya belum ada aturannya ada harus ditutup. Cuman mereka nggak ditutup. Karena biar ditutup, full, ya? biar full sampai keluar. Karena di pintu itu ada 3 orang nanti. Satu megang ke atas, satu pegang depan, satu pegang belakang. Di pintu tuh. Jadi dia kayak bendera tuh. Jadi ya. Nah, kalau dulu awal-awal itu di dalam, Ras. Di dalam maksudnya? Di dalam itu full. Penuh di dalam ini semuanya? Bukan angkot gini, dia kan Metro Mini. Oh, Metro Mini. Iya. Fullnya. Mungkin isinya berapa ya? 60 kali ya? Hah? Iya, sampai ruang sedikit aja, nggak bisa gerak kita. Dan orang masih mau tetap naik ya? Mau, karena masuk tol cepat. Keluar langsung di Lebak Bulus. Masuknya di Pasar Rebo. Kalau nggak mau masuk tol, naik 509. Perbedaan waktunya sampai 1 jam. Wih, jauh banget. Jauh banget. Dengan keadaan serame itu, ada copet dong. Nah, itu. Ada copet dong? Iya, dompet HP itu harus di dalam tas dan kemudian dipegang. Dan juga ya tentunya banyak juga oknum-oknum yang yang biasa lah. Yang oknum-oknum yang gimana tuh? Zina. Yang cu. Iya. Aduh, ya Allah. Gitu. Itu yang bangsatnya tuh. Habib pernah lihat gak? Ada orang di depan mata jelas-jelas dengan sadar. Iya.
Kalau yang bagian depan enggak, tapi bagian belakang iya. Belakang iya ya? Iya. Rata-rata bagian belakang ya? Rata-rata bagian belakang kayak dia ya udah kayak digesek-gesek gitu. Iya Allah. Dan itu kayaknya ya si bangsat nih nggak ngelihat kelamin. Hah? Gak ngeliat Ya, kelamin? maksudnya siapa aja. Loh, kelainan dong. Kalau siapa aja itu. Iya kan biasanya tuh bapak-bapak tua. Kan, Iya. Sorry, kadang dulu gue pernah lihat ada dia. Gila. Ada, Bit. Dia begini, Bit. Padahal dia cuma melihat, nih ada cewek. Oke lah cewek. Tapi kan nggak masuk akal dengan dia melihat dia begini gitu loh. Iya, enggak. Gue yang lebih parah di kereta dulu. Di kereta. Zaman dulu kereta itu dari Surabaya ke Jakarta ada kereta yang bayarnya 30.000 doang, tapi penuh full. Aha. Nah, gue pernah tuh duduk dapat tempat duduk kan sama temen. Oke. Di bawah ada pasangan muda yang begituan di tengah-tengah kita di kereta. Ya Allah. Habib dapat tontonan gratis loh. Kita maksudnya Enggak, walaupun Habib kita mengingatkan tidak alim, paling tidak risih. Dan nggak kebayang ngapain ini orang begini di sini gitu. Ada ya Bib, kayak gitu ya Bib ya? Ada zaman Maksudnya dulu. nafsu apa dia dengan keadaan naik transportasi? Nafsu dajjal. Emang Iya, ya. orang gila itu emang. Maksudnya itu menunjukkan bahwa nafsu itu kan memang kayak monster gitu. Oh nafsu tuh, iya ya. Dia semacam monster. Kalau bukan kita yang mengendalikan, dia akan dia akan lebih. mengendalikan kita Mm-mm. separah-parahnya tuh. Sampai kita betul-betul kayak ya jadi kayak monster udah. Iya. Itu gila tuh angkot tuh. Nah itu dulu naiknya itu Metro Mini Metro Mini, sama 53. 53. Metro Mini juga 53 tuh condet tuh. kuliah ya terakhir itu ya. Itu kuliah tuh terakhir. Dengan Habib kuliah dengan jurusan filsafat. Jurusan filsafat. Filsafat S1 ini ya. S1. Kenapa ngambil filsafat? Sorry, pertanyaan adalah kebanyakan orang berpikir ilmu filsafat ini pasti akan berbenturan dengan agama, terutama dengan agama kita. Iya, benar. Iya kan? Beda hukumnya, karena kan kalau nggak salah filsafat itu kan pikiran, apalagi gitu. Iya, ngandalkan pikiran utamanya. Iya. Pasti berbenturan, apalagi dengan agama kita ya. Iya, itu dia. Jangan dengan filsafat. Kenapa diambil itu? Kalau agama kita kan dengan banyak hal kadang berbenturan. Iya, banyak hal. Apa aja Musik dibentuk, der. budaya dibentuk. Gimana itu? Iya, itu karena ayah itu suka filsafat. Oh, orang tua suka Orang tua. filsafat. Dan di rumah itu banyak buku filsafat. Oke. Jadi dari kecil tuh udah terbiasa baca-baca filsafat. Ya. Nah, ayah itu suka filsafat karena orang bego ngerepotin kata ayah. Makanya lu jangan bego. Orang bego itu boro-boro nolongin orang lain. Biasanya ngerepotin orang lain. Iya. Nah, Oleh karena itu kemudian suka filsafat karena ngajarin orang untuk berpikir dengan tepat. Karena kadang ada orang yang merasa dirinya itu berpikir tidak logis, padahal sama sekali nggak logis tuh. Dia merasa dirinya itu logis. Nah, padahal sesuatu yang logis itu ada aturannya. Apa yang disebut logis? Di antaranya kan banyak nih orang ya, yang dia berdebat tentang satu hal. Padahal definisi tentang satu hal itu berbeda antara dua orang yang sedang berdebat ini. Iya, betul. Paham. Atau yang lebih sederhana gini deh. Kadang dua orang itu berkomunikasi tapi nggak komunikatif. Kayak dua orang yang tuli berkomunikasi. Yang satu pegang pancing, lagi jalan mau mancing, yang satu lagi duduk ngerokok. Terus nanya yang duduk, mau kemana bang? Mau mancing ya? Terus yang pegang mancing jawab, enggak kok mau mancing. Terus yang duduk nimpalin lagi, oh saya kira mau mancing.
Banyak kan di medsos orang yang ngomong gitu. Orang Di Twitter, berdebat, di Twitter biasanya. Di Twitter, berdebat, padahal definisinya nggak ketemu dari awal. Dan padahal dari awal yang satu ini cuma pengen ngomong, nggak pengen dengerin. Jadi lo ngomong apa aja, nggak kira bisa mengubah dia. Itu yang gue bilang berkomunikasi tapi nggak komunikatif tuh. Nah, filsafat tuh ngajarin tuh tentang bagaimana berpikir dengan mendalam, kemudian utuh, komprehensif, dan sistematis, rapi. Nah, makanya gue, semua saudara gue itu belajar filsafat S1-nya. Rata-rata? Semua, bukan rata-rata. Semua? Semua S1-nya filsafat. Jadi, filsafat, setelah itu terserah deh lo mau ngapain. Nah, masalah benturan dengan agama ini? Nah, gue malah lebih kuat beragama karena filsafat. Malah lebih kuat beragama karena filsafat? Karena filsafat. Akhirnya, seperti yang ada di konten-konten YouTube gue, baik di obrolan dengan orang lain maupun gue monolog, gue selalu menampilkan Islam itu berusaha selogis dan serasional mungkin. Selogis dan serasional mungkin. Dan itu gue dapetin dari filsafat. Kalau orang kan meyakinkan seseorang tentang satu doktrin dalam Islam, itu dengan Quran, dengan Sunnah. Iya. Dan itu pilihan kan. Iya. Tapi kan banyak orang, apalagi generasi sekarang, yang udah lagi tidak bisa diyakinkan hanya dengan Quran dan Sunnah. Itu hanya pelengkap aja. Utamanya gimana nih merasionalkan ini, menerima ini secara rasional. Karena kalau nggak rasional, nggak keren dan akhirnya mereka nggak nerima. Okay. Makanya banyak tuh. Bahkan di negara-negara Muslim di Timur Tengah, itu arus ateisme itu 10 tahun ini meningkat aja. Di Saudi aja anak mudanya itu 10% yang ateis. Itu risetnya 10%? Iya. Risetnya Gallup tuh. Enggak, itu karena dianggap agama tidak bisa memuaskan mereka secara akal dan bahkan agama menjadi biang kekacauan. Pertanyaannya, siapa yang nge-brainwash mereka untuk sampai ke ateis dengan mereka sudah bernegara Islam gitu? Iya. Nah itu orang mana yang bisa gitu loh? Pertama bisa jadi kita yang dari bikin mereka dirinya begitu. sendiri? Enggak, kita. Oh, Orang-orang yang mengajarkan Islam dengan dogma, dengan paksaan, itu yang bikin mereka akhirnya alergi kepada Islam. Islam udah diterima dulu sebagai warisan, ditambah lagi ya, sekarang warisan, di dogma-dogma. Akhirnya mereka nggak bisa nih gua nih menerima ini. Gua nggak bisa meyakini sesuatu yang gua harus terima dengan paksaan. Makanya Quran bilang la ikraha fiddin, jangan paksa orang itu untuk memeluk Islam. Nah, jangan ditambah paksa, lagi. ya? Iya, jadi ketika kita menjelaskan Islam tidak dengan penjelasan yang bisa diterima oleh mereka, akhirnya mereka nggak mau nerima tuh. Nah, karena mereka nggak mau nerima, ditambah di-trigger lagi banyaknya kampanye-kampanye tentang ateisme, agnostik, kemudian sekularisme di media digital yang sudah begitu luasnya ini. Betul. Dan mereka bisa meyakinkan. Ditambah kita juga kemudian bilang, wah, mereka itu ateis, agnostik, mereka itu berbahaya, jauhi. Nggak bisa. Caranya kita justru adalah merangkul dan memberikan logika tandingan kepada kelompok itu agar anak-anak muda ini bisa menerima kita. Bukan karena dipaksa, bukan karena di stigma bahwa ateis, agnostik itu begini begitu, tapi makanya dalam Al-Qur'an gini. Idza ja'al haq wa dhahaqal batil. Kalau cahaya datang, kegelapan tuh gak usah diusir, pergi dengan sendirinya. Masalahnya kita ini gak bercahaya. Gelap juga. Betul ya. Cuma bungkusnya aja Islam, tapi isinya gelap juga. Iya, bungkusnya Islam ya. Iya. Oleh karena itu gue kadang mikir ya. Kenapa Habib, kenapa Habib tidak, biasanya kan casing Habib ini bersorban, berjubah. Iya. Contoh kayak gini deh. Kenapa Habib Jafar tidak pakai kayak brewok gitu? Rata-rata kan Iya, pakai. rata-rata begitu. Sunnahnya begitu. Iya. Kenapa tidak pakai? Karena begini, sorban, jubah itu disebutnya sunnah ada. Sunnah? Sunnah ada. Sunnah ada. Iya. Dia itu disebutnya sebagai sorry sebentar. Ini ada ciwi-ciwi yang mau naik. Silakan ciwi-ciwi. Biasanya ini di hatinya
ada aplikasi Al-Quran Betul. sekaligus micet. Biar seimbang. Kok bisa itu loh? Biar saat- seimbang. Gua Jadi kan ada yang pernah ditanya mengingatkan. tuh, Ya. Pernah ditanya kan, boleh nggak bawa HP yang ada Al-Qurannya ke dalam kamar mandi? Iya. Itu hukumnya boleh secara fikih. Secara fikih boleh. Boleh, karena yang nggak boleh dibawa itu mushafnya. Oh. Sebagaimana orang kalau hafal Quran masa nggak boleh masuk kamar mandi? Nih sama dong. Yang di otaknya ada Qurannya. Bener. Masa kencingnya otaknya di luar? Filsuf. Iya. Tapi Iya. mereka nggak pernah nanya, boleh nggak membawa HP yang ada micetnya ke masjid? Kan Iya. harusnya ditanya. Nah, kalau itu gimana? Iya, itu Itu harusnya gimana, Beb? iya seharusnya juga di-download bukan cuma nggak dibawa ke masjid. Iya ya, jangan di-download harusnya ya. Nah, Kalian ada nggak? Nggak ada ya. Tinder, kalau Tinder gimana, Beb? Kalau Tinder itu halal nggak? gua nggak tahu kalau Tinder ya. Iya. Kalau micet itu kan, ya masalahnya bukan di aplikasinya, tapi sekarang itu dijadikan media Iya. untuk wadididau itu kan. Kalau cuma mau chatting kan ada WhatsApp, Betul. ada LAN, kan iya. Gue nggak tahu ya maksudnya zaman semakin berkembang. Iya. Zaman semakin berkembang, tapi kan orang butuh mencari jodoh. Sekarang kan makin gampang. Bang, Nah, makanya aplikasi kayak gitu tuh harusnya memudahkan. Makanya gue bilang gini, sekarang itu anak-anak kita itu seharusnya dididik agama secara berdaulat. Oke. Dia menjadi baik bukan karena takut kepada kita. Oke. Bahkan dia menjadi baik bukan karena kita. Oke. Tapi dia menjadi baik karena tahu bahwa baik itu adalah baik. Kalau lu pengen masa depan lu baik, hidup lu baik, semuanya baik-baik aja, maka jadilah orang baik. Karena kalau karena kita orang tuanya itu repot. Paham. Kayak gue dulu ya, gue itu dulu nggak bisa mengakses pornografi ya karena dilarang sama orang tua dan diawasi oleh orang tua. Tapi Nonton TV aja antara maghrib dan isya itu nggak boleh. nonton TV antara maghrib dan isya. Nggak boleh. Yang udah setengah 6 gitu Kalau ya. sekarang kan nggak bisa. Iya. Kan ada di tangan kita TV-nya. Iya, Makanya seharusnya orang itu tidak nonton BF Iya. ya karena dia tahu itu buruk gitu. Kalau dulu itu kan teman-teman gua kan bawa DVD kemana-mana tuh. Nah, pernah tertarik nggak, Bib? Nah, pertanyaan sesimpel aja. Maksudnya kan, Gua pernah nggak nonton itu, Bib? Nah, Sebelum menikah gitu. gua kebetulan ya. Bokap gua itu setelah sholat subuh dan antara maghrib dan isya selalu ngajak diskusi tentang agama. Itu yang bikin gua akhirnya relatif berdaulat dalam beragama, dalam menjadi baik. Iya. Gua tuh dari dulu udah yakin bahwa kalau lo pengen jadi orang besar, maka sedari awal lo proyeksikan diri lo sebagai orang besar. Karena kalau enggak, suatu hari ketika lo orang besar, jejak digital lo yang wadididau itu akan memberatkan lo. Jadi, gue itu diajarin begitu oleh orang tua gue. Jadi dari kecil udah investasi untuk jadi orang besar. Jadi jejak digitalnya itu emang relatif gue jaga tuh. Bahkan gue tuh seumur hidup gak pernah nyentuh rokok, Pras. Sekalipun? Gue pernah sekali mau ngerokok di sungai. Ini umur berapa nih? Umur kelas 2 SD lah ya. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Iya. Dulu tuh siapa biasanya, yang ngajarin itu? Biasanya alibinya beli rokok karena disuruh oleh orang yang ngerokok yang lebih tua. Benar, disuruh beli rokok ya, beli rokok nih, ya. 2 batang gitu. 2 batang. Okay. Kita alibinya gitu. Nah, pas gua mau ngerokok, tetangga gua lewat. Padahal gua tuh di sungai di paling bawah tuh. Yang mustahil seharusnya tetangga gua lewat sana. Ini yang di perkampungan Habib itu? Iya. Nah, sejak itu gua ngerasa kayaknya emang gua gak bakat nakal. Makanya akhirnya jauh tuh dari hal-hal gitu. Maksudnya circle gua udah gak gitu. Makanya sekarang teman-teman gua kan bilang, lo mah enak sekarang, dapat duit gampang, orang semua hormat. Mohon maaf kata saya, dulu ketika saya pulang SMA,
kalian bolos Iya, di markas, cabut, nonton DVD yang wadididau sambil ngerokok, sambil kemudian buang-buang keturunan Anda di kamar mandi. Ayah! Saya serius belajar, serius ngaji, bahkan ngaji gua sampai gamis ijo. Itu serata tertinggi dari ngaji. Oh, ini kayak sabuk. Sabuk taekwondo. Iya, sabuk taekwondo. Ada juga ya. Jadi paling rendah tuh putih, ngaji ikro. Orange atau merah, karena orang Madura agak susah membedakan warna. Nggak ada hijau, di Madura adanya biru muda atau biru tua. Paling tinggi itu baca Quran udah. Nah kalau hijau itu udah hijau atau biru itu udah baca kitab. Itu tertinggi tuh ya? Iya tertinggi, gua sampai level itu. Udah sorry, Beb. Maaf ya, Beb ya. Oh dia masuk sini. Dia cuma gini doang nih. Oh, Cuma santer ini doang nih. Kenapa? Sembarangan. Jangan sembarangan. Oh, Kayak matanya biasa gitu. aja nih. Minta tamunya bukan kayak biasa jadi. Kenapa matanya begitu? Ayo ngomong. Ini cimen biasanya di sini, Beb. Ini pasti iPad-nya ada micetnya. Iya, pasti ada micetnya. Aduh, VPN-nya 3 itu, Beb. Iya. Kan salahnya ini yang dikira. Kenapa ya? Aduh, lucu banget. Ini Mas. Iya, kebetulan naik, Mas. Gimana, Mas? Beli apa? Ada yang mau pembeli. Loh, kok nggak marah-marah? Biasanya marah-marah, Beb. Ada yang mau beli nggak? Biasa gitu. Ada orang Jawa yang memang begitu. Ada yang lemes. Ini mau harganya berapa ini? Buat HP apa aja lah. Enggak, biasanya harganya berapa? Biasanya 5.000, Beb. 5.000. Pengen jadi 100.000 segini. Bisa, Beb. Ada tipsnya agar 100.000. Gimana, Beb? Oke, saya bantu. Saya nggak beli tapi saya bantu aja. Siap. Baik, HP, Beb. Gimana cara, Beb? Segmenku kali ini. 100.000 nih. Jadi 100.000 jadi nih. berkah lah. Jadi berkah loh ini. Ayo. Makasih, Beb. Makasih. Minum, Beb. Minum. Yang ini dong, yang saya sendiri aja. Minum. Boleh, Oh, sampean boleh. rokok, Mas. Biasanya rokok. Hah? Rokok. Enggak ngerokok hari ini. Lagi batuk saya. Loh. Dulu rokok. Oh iya. Biasanya ngerokok. Biasanya Sekarang dia ngerokok. berhenti, alhamdulillah, Beb. Alhamdulillah. Ganti mabuk-mabukan. Mending rokok dong. Masih Kan ada Habib, Mas. Iya. Ini ada spesial. ada. Apa itu? Buat Habib. Oh ini yang biasanya di gedung paling tinggi itu. Apa itu? Apa itu? Rooftop. Ini namanya rooftop. Rooftop ini ya. Rooftop ini kurma tapi setengah matang. Tahu ya Habib ya? Iya, ya masa saya nggak tahu ini. Ya, kukira nggak tahu, Beb. Masa Habib nggak tahu? Soalnya aku udah tahu. Ini buat hamil biasanya. Oh iya. Nah, Kok enak ya? Tadi aku kurang. ini langsung dimakan, Beb. Ada apa Ini lagi? pertama Ini- kali gua makan ini. Udah, ini emang ini alat tercanggih di muka Iya. bumi. Iya. Untuk menghilangkan stres. Mata ke atas itu, Beb. Tapi ini kalau kita pakai sendiri nggak enak. Boleh gue Harus pakein, ini. Beb. Amit, Beb ini. Amit. Ada berita-berita nggak, Mas? Ini kan ini harus ada orang lain yang nganut. Iya. Begitu juga belajar agama. Wes. Itu harus ada gurunya. Betul. Kalau nggak ada gurunya, maka belajarnya kepada setan. Sama kayak pakai ini. Kalau belajar sendiri nggak ketemu nikmatnya. Ada info-info nggak? Oh, info. Nah, di sini agak kalem. Oke. Info pertama ini. Ini karena Habib infonya seputar ini agama. Oke. Tak hanya seorang oknum guru agama di Kota Baru, ternyata cabuli 4 murid laki-laki. Ini kan orang yang biasanya harusnya membawa nilai agama, dia kok melanggar agama, Beb.
Gimana menurut Habib? Kenapa dilempar? Harusnya ada punchline-nya. Punchline dulu sendiri. Gimana tuh, Beb? Aman. Angkot ini tiba-tiba panas ya. Iya, emang iya. Makanya ini buru-buru harusnya biar jalan kita. Jadi Tenang, Beb. Ada. Ada apa itu? Panas. Gimana cara memakainya? Oh, kasih. Terima kasih, Arif. Biar Terima kasih, merasakan Arif. surga Firdaus. ini mah bukan surga Firdaus ini. Oke lah. Nah, Gimana iya. ini dulu? Kalau itu ya, Ya, jawab. satu aja nih ini Bu hari ini. Jadi gini kata Muhammad Abduh itu Beneran panas, saya melihat Muslim di Mesir, tapi saya tidak melihat Islam di sana. Saya melihat Islam di Paris, meskipun saya tidak melihat Muslim di sana. Kadang orang Islam itu tidak merepresentasikan agama Islam. Agamanya doang Islam, tapi Islam itu tidak masuk ke pikiran, hati, sehingga tidak membuat kata-kata dan sikapnya itu Islami. Paham. Banyak tuh. Paham. Banyak. Iya kan? Orang KTP-nya Islam. Iya benar. Ya. Iya, tapi masih download micet. Aku itu, Beb. Jadi ngapain Anda jauh-jauh ke guru itu? Anda bercermin aja introspeksi diri. Terima kasih, Beb. Hari ini saya menjadi pemuda yang tidak tersesat. Alhamdulillah. Ini saya bawa ya kurmanya ya. Sama kibarnya. Bawa aja. Minum udah, minum. Minum. Udah. Aman. Terima kasih, Beb. Ya, Hati-hati di jalan. Terima kasih. Panas gara-gara ente nih. Iya, maksud. Neng. Nah, Mas. Tapi ngomongin tersesat tuh. Iya. Sebenarnya kita itu belajar ngajarin orang biar gak tersesat itu. Wih, kamu gak sendiri. Gimana, Beb? Ngajarin orang biar gak tersesat Ya. itu belajarnya dari Google Map aja. Dari Google Map aja. Kenapa? Google Map itu kan nggak pernah ini, Pras. Iya. Nggak pernah misalnya lo tersesat terus Google Map bilang misalnya seharusnya belok kiri, lo belok kanan, nggak pernah kan Google Map tiba-tiba bilang Betul. sesat goblok. Ngapain lo belok kanan? Bodoh lo, kafir lo, kan nggak pernah. Goblok. Iya kan nggak pernah. Dia langsung tuh nyarikan jalan keluar. Iya. Oh di depan Putar ke kanan balik lagi. gitu. Iya. kan, langsung. Nggak pernah menyalahkan. Nggak pernah menyalahkan. Nah, kita tuh dalam mengajari orang segala hal, khususnya agama, seharusnya belajar dari Google Map. Nggak usah sibuk menyalahkan atau menghakimi. Langsung sibuk cari solusi aja. Sibuk cari solusi aja. Cari solusi. Makanya Nabi gitu. Ada satu orang datang ke Nabi. Ya. Nabi, saya celaka. Ya. Kenapa kata Nabi? Iya, siang-siang di bulan Ramadan saya tidur sama istri saya dalam keadaan berpuasa. Oh ya udah kata Nabi, berarti kamu harus membayar kafaroh puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Allah Nabi, sebulan aja jebol sehari apalagi 2 bulan. Ya udah, bayar fidyah, ngasih makan orang miskin. Nabi, saya ini miskin, gimana mau dikasih ngasih makan keringanan orang lagi miskin? ya, Iya. Beb ya? Terus kata dia, saya ini miskin, gimana mau ngasih makan orang miskin? Kemudian kata Nabi, ya udah, ini kurma kamu bagikan ke orang miskin sebagai fidyahmu. Cari orang termiskin di kampungmu. Nabi, orang termiskin di kampung saya adalah saya. Gimana dong? Terus Nabi tersenyum, kata Nabi, kamu makan dan itu sebagai pengganti dari fidyah dan kafaroh puasa. Wah, diringankan terus. Diringankan dan dicarikan solusi. Iya, dicarikan solusi. Bukan sibuk, wah iya kamu celaka. Padahal dia sendiri tuh udah ngaku saya celaka. Nabi gak bilang, celaka, oh iya emang kamu celaka. Coba ke kita tuh kan. Bib, saya celaka. Anda bukan celaka kalau gitu. Anda namanya kafir. Makin marah kan. Nah, gue akhirnya belajar, ya udahlah, gak usah Iya, betul, sibuk betul. mengutuk kegelapan. Sibukkan kita untuk menyalakan cahaya. Tolong itu dipotong, naikkan di TikTok. Biar FYP. Biar FYP tidak isinya cewek joget-joget. Betul. Berarti Habib sering lihat tuh mereka berjoget, Bib. Oh sering. Karena kalau dulu enggak, Pras. Iya. Tapi kalau sekarang kayaknya TikTok itu tahu hati nurani saya ya. Iya ya. Enggak. Emang begitu sebenarnya. Enggak.
Sekarang TikTok, gak tahu ya, ini perasaan gue apa enggak. Algoritmanya, gue kan sering keliling kota tuh. Iya. Setiap minggu pasti 2 kali itu paling enggak. Keliling, apalagi Maulid Nabi kan. Nah, itu kalau lo pergi ke satu kota, itu algoritma lo geser ke konten kreator di kota itu. Oh begitu ya? Perasaan gue. Setiap Habib Yang pergi- penontonnya sedikit, tapi orang kota itu. Dan diawali dengan pasti joget-joget. Nah kalau kita udah gak nonton baru tuh kan kebentuk Iya. algoritmanya. Gue ngerasanya gitu, gak tau TikTok tuh. TikTok ya namanya TikTok. Iya. Hei TikTok, Gua akhir-akhir ini nggak gue pernah hasabah dulu. puas sama diri Saking dahsyatnya, sampai teman gue Iya. itu nonton cewek joget-joget. Pas ada ceramah gue, astagfirullah. Terus dia cepetin tuh. langsung di slide. Justru kaget, iya. Kagetnya sih masih positif karena dia gak mau kayak di tengah dia yang sedang bernafsu, kemudian muncul gua gitu. Gua karena kadang mikir ya Bib ya, lebih seruan main Instagram atau TikTok? Gua sih Instagram. Instagram. Kenapa Instagram? Karena kalau TikTok tuh kayak terlalu random ya. Ya. Menurut gua terlalu Iya, random sekali. Siapa Terlalu aja random. bisa FYP di situ. Benar. Dan kita bisa ngelihat kegiatan orang yang tidak di luar nalar kita lah. Iya. Dan TikTok itu kayak ya udah platform hiburan aja yang cenderungnya kepada pinggir jurang neraka. Bahkan gua main TikTok itu karena diajakin TikTok. Disitulah Habib melihat orang ada mandi lumpur. Mandi lumpur. Sebentar. Kan waktu itu kita pernah ngobrol di PWK. Iya, di masalah PWK. mandi lumpur. Mandi lumpur. Sebulan kemudian, Bib, gue punya pekerjaan. Datengin orang yang mandi lumpur itu. Oh iya. Iya, di tema. Dan gue juga mandi lumpur. Kan Maafkan soalnya saya. Anda hanya datang ngajak dia untuk tidak mandi lumpur. Pengennya begitu, ternyata timnya sudah nyediain lumpur. Oh, dan ternyata enak. Menyenangkan. Menyenangkan ternyata. Kayak gimana gitu rasanya. Tapi makanya gue nyebut di situ kemarin gue ngobrol sama Habib nih masalah ini. Dan gue takut banget Habib Nonton. Enggak, gue gak nonton tuh. Oh, mandi lumpur. Mandi lumpur. Walaupun cuma ya 30 menit. Sebenarnya bukan cuma dong mandi lumpur 30 menit. Anda mandi air aja 30 menit itu udah gak normal. Apalagi mandi lumpur. Ya Allah. Itu. Nah, walaupun gue sih kayak gue gini aja. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iya. Setiap manusia itu diciptakan dengan potensi yang besar sebagai ciptaan terbaik. Yes. Maksud gue yakin tuh kalau lo berpikir gak usah sampai mandi lumpur, lo bakal nemukan tuh kreativitas Betul. sebagai konten kreator. Pasti akhirnya gue tanya ke orang itu kenapa pilihannya ke mandi lumpur. Karena nggak ada pilihan lain. Nah itu. Karena kebetulan dari dulu sudah bikin konten banyak, katanya gitu, nggak pernah menghasilkan. Nah tiba-tiba sekalinya dia mandi lumpur, ada yang ngasih naga entah apalah itu. Ya. Jadi uangnya ada. Mandi 24 jam loh, Bib. Mandi lumpur. Gila, itu kan gini maksud gue ya. Selain hal itu, yang gue khawatirin tuh, Pras ya. Ya. Takutnya nih, lama-lama penonton psikopat. Itu kan yang nonton tuh psikopat-psikopat. Jatuhnya psikopat ya. Iya, miniatur psikopat lah. Miniatur psikopat. Ada lagi subnya. Nah, Ada lagi subnya. kan yang bangsat nih berarti yang nonton. Iya. Ada orang bikin kreativitas nggak ditonton. Ah, bener lagi. Iya kan? Giliran gitu ditonton. Jatuhnya senang melihat orang ini tersiksa. Tersiksa. Dan ini kan itu psikopat artinya. Iya. Itu kalau dan itu akan bertumbuh. Iya, untuk Bu. Sekarang puas lihat orang mandi lumpur. Besok-besok udah terbiasa. Dia Ada- minta mandi yang lain yang lebih aneh. Dan lama-lama apa yang dulu disebut gladiator itu bisa jadi kejadian di media digital kita. Orang diadu sampai saling melukai atau saling membunuh hanya untuk memuaskan nafsu kita. Dan risetnya
Di set yang kemudian sekarang dijadikan laporan di Narasi TV kan itu. Iya. Itu ada tuh kelompok psikopat yang doyannya nonton video-video orang saling menyakiti dan lain sebagainya. Kalau, nah ini nih Bi, pertanyaan gua kemarin tuh karena belum ketemu aja kita. UFC, ya ada namanya Khabib Nurmagomedov. Pernah dengar? Iya. Bib, iya kan? Habib Nurmagomedov. Pakai K. Iya pakai K dia. Makanya, Habib. tangannya nggak dicium. Iya, tangannya nggak dicium. Karena ada K-nya. Nggak dicolok juga pakai air tuh. Nah, itu sebenarnya di agama kita gimana? Di Islam. Karena kan dia alhamdulillah. Iya. Tomorrow night I smash your board insyaallah. Iya. Gini, dulu tuh ada perdebatan soal tinju dan nonton tinju. Iya. Seiring dengan Muhammad Ali yang juga Iya. sangat Islami kan. Iya. Gimana hukumnya? Terjadi perdebatan tentunya ya. Ada yang nggak memperbolehkan. Tapi ada yang memperbolehkan. Tentu dengan syarat-syarat yang ketat. Oke. SNK lah. Ya, Syarat ya. dan ketentuan berlaku. yang biasanya tulisannya kecil. Iya. Karena dianggap, wah daripada terhalang oleh ini. Tulis aja lah. terus. Nah, kalau itu olahraga, maka gak ada masalah. Itu tidak masalah. Iya, tinju, sama kayak taekwondo, Iya. karate. Iya. bela Dan mereka artinya kalau itu olahraga, diniatkan untuk olahraga, tidak sampai membahayakan. Nah, itu kan membahayakan. Nah, kalau sampai Darah-darah. iya kalau sampai membahayakan, kalau UFC itu sampai membahayakan, gua kan nggak tahu ya. Iya. Per UFC-an, makanya gua nariknya ke tinju tadi kan. Iya. Karena gua biasanya kalau UFC gak usah di syuting sih. Langsung aja. Ya itu. Nah, dan harus ada batas umurnya kalau tinju kan. dulu. Iya. Jadi asalkan ada syarat dan ketentuan berlaku, ya bisa jadi iya nggak ada masalah. Tapi gimana detailnya kalau UFC, gua tuh nggak tahu tuh. Karena menurut si Khabib ini adalah salah satu jalan jihadnya. Iya, cara dia mendakwakan Islam seperti salah kan? Iya. Salah yang saleh. Iya, salah yang saleh. Belajar saleh dari salah. Bener. Saleh kok salah. Salah kok saleh. Jadi gitu aja. Kocak juga dia. Oke Bib, terima kasih sudah mampir ke Kejar Setoran. Akhirnya kita bisa ngangkut Habib. Kiri. Di sini Perasaan turunnya. kita lewat sini udah 10 kali. Kenapa dia 12. baru turun sekarang? Makanya. Keenakan ngobrol. Kaki kanan dulu, Bang. Ya Allah, pertama kali ngasih ini. Ini yang biasanya diginikan kan kalau diangkut tuh kan. Gimana? Ini kan. Iya betul. Kalau mau turun gitu, Mau turun 53 gini. dulu. Ini karena udah ini gini nih. Tapi kenapa turun angkot tuh harus kaki kiri dulu? Turun angkot harus kaki kiri dulu. Ya, iya ya. Lo kalau kaki kanan jatuh. Iya, terus ngadep kita ke situ jadinya ya. Ya kalau jalan mundur lebih jatuh dong. Ya karena kita turun kiri karena langsung mau bayar gitu. Gitu ya, kenapa ya? Kenapa ya? Bener juga ya. Saya pernah tuh ditanya kan, Bib kenapa Islam tuh sampai mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kakinya tuh diatur. Iya ya. Mau pakai pakaian, lepas pakaian Dari kanan dulu. Iya, dari kanan dulu diatur lah pokoknya. Iya. Kenapa? Ya kata saya, turun angkot aja diatur. Iya kan? Secara lahiriah kalau lu gak pakai kaki kiri turun angkot, lu jatuh. Jatuh. Nah, secara batiniah kalau lu tidak pakai kaki sesuai dengan anjuran Nabi dalam melakukan sesuatu, maka lu akan jatuh secara batin. Iya. Cuma lu gak sadar bahwa itu jatuh. Sebagaimana lu kalau lapar, sadar, gak usah dipaksa, lu makan. Itu lahiriah, batiniah, itu bisa lapar kata Nabi. Iya. Makanannya adalah sholat, sedekah. Tapi lu gak sadar karena Allah buat itu berada pada level yang tasri'i bukan takwini. Jadi ada takwini, ada tasri'i itu.
Apa itu, Bib? Kalau takwini itu ketentuan Allah yang sifatnya memaksa bagi lu. Lapar, aus. Ya. Nggak usah Allah suruh di dalam Al-Quran, maka makanlah ketika kau makan. Nggak usah disuruh kita makan. Tapi kalau tasri'i, kebutuhan, tapi Allah sifatnya tidak memaksa. Terserah kita, sesuai dengan kesadaran kita. Tapi padahal itu kebutuhan juga. Betul. Dia kayak sholat gitu. Iya. Makanya sholat itu dalam tradisi spiritualitas Islam, sufistik, itu kebutuhan bukan kewajiban. Kebutuhan itu ya? Kebutuhan. Makanya mereka banyak ngisi dengan sholat sunnah. Udah Karena sama kayak makan ini ya? Iya. Karena enjoy, akhirnya diisi dengan sholat sunnah, merasa kurang. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Stand up comedian itu hukumnya gimana kalau di Islam? Kira-kira? Dalam Islam. Ya, gini. Nabi Musa ketika naik ke Bukit Tua, kemudian ditanya oleh Allah, mana Pak ibadahmu wahai Musa? Kemudian kata Musa, sholatku ya Allah untuk kamu, puasaku ya Allah untuk kamu. Kemudian kata Allah, semua itu untukmu bukan untukku. In ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan yang kamu lakukan itu untukmu, kembali kepada dirimu. Kemudian Nabi Musa nanya, apa? Ibadah yang khusus untukmu itu. Kemudian kata Allah, idkhalus surur fi qalbil ihwan. Memasukkan rasa bahagia ke hati orang yang hancur. Nah, stand up kalau diniatkan untuk membahagiakan orang lain tanpa merendahkan siapapun tanpa yang bisa menyakiti hati dia, tanpa menyakiti orang lain, maka itu adalah salah satu media ibadah termulia kita. Tapi jangan sampai menghibur sana, menyakiti sini ya. Maaf. Kecuali kayak roasting tuh ya. Nah, roasting itu gimana? Iya, kecuali kan itu sudah berdasarkan kesepakatan. Oh, benar. Sama kayak gini. Lu bilang, pras mana? Itu pras yang gondrong. Pras mana? Itu pras yang hitam. Melakupi orang dengan sebutan-sebutan tertentu yang orang itu setuju dan tidak sakit hati, itu diantara gibah yang diperbolehkan oleh para ulama termasuk Imam Ghazali. Gibah yang diperbolehkan itu adalah yaitu pras hitam tuh, itu kan gibah. Nah, lu nggak apa-apa, lu setuju, nggak apa-apa. Asal tidak menyakiti dan lu setuju. Tidak menyakiti, kalau lu nggak setuju juga nggak boleh. Artinya lu setuju, lu ya udah enjoy aja. Sip. Luar biasa teman-teman, hari ini bersama Habib Jafar. Ya, ini sahabatnya Habib Jindan. Beda ya? Beda bulan. Satu tapi beda server. Ente kadang-kadang ente. Terima kasih Habib. Terima kasih Habib. Monggo nih diminum. Ya, siap. Masa lumpur aja dimakan. Usi. Oke Habib, silakan nih, tak bukain pintunya. Terima kasih. Pandai jalan lagi? Masih jalan lagi. Masih. Kurmanya saya bawa ya? Ya boleh. Terima kasih doa-doanya. Di sini bunga, kalau ngelihat Habib langsung turun bunga. Enak banget. Oke. Wis didoain. Saya bayar pakai doa aja. Daripada Anda kasih 2.000 tapi nggak selamat. Terima kasih Habib. Assalamualaikum. Salam. Wah, seru sekali hari ini teman-teman. Karena salah satu gua bisa nyebut guru spiritual gua sendiri. Jadi kalau ngobrol enak sekali. Tidak marah-marah, menyenangkan, lucu, ilmunya dapat. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton Kejar Setoran hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Siapa lagi harus kita undang? Komen di bawah teman-teman. Habib Jafar sudah kita datangkan naik angkot. Ayo, siapa? Silahkan teman-teman. Sampai bertemu di Kejar Setoran episode berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.